Ali Zainul Abidin. Berkata Imam Ali Zainul Abidin. Ini Ali Zainul Abidin, anaknya Husain. Wa qala Imam Ali Zainul Abidin, berkata Imam Ali Zainul Abidin, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepadanya. Kata Imam Ali Zainul Abidin, inna qauman abadullaha rahbatan. Ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah karena takut. Syekh Ali Zainul Abidin mengatakan ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Nah, orang yang ibadah kepada Allah karena takut kepada Allah, fatilka ibadatul abidi, maka ini demikian itu adalah ibadahnya budak ya. Ibadahnya para budak atau para hamba sahaya. Budak takutnya sama tuannya. Budak itu takutnya sama tuannya. Hamba sahaya itu takutnya ya sama tuannya, majikan. Kalau nggak ibadah nanti diseksa. Ibadah karena takut. Nawa akharina, wa akharina, sedangkan kelompok yang lain, ay wa inna qauman akharina, wa akharina, sedangkan kelompok yang lain itu abaduhu raghbatan, mereka menyembah kepada Allah karena cinta. Karena senang, demen, menyembah kepada Allah karena demen. Nah, orang-orang yang ibadah kepada Allah karena demen itu fatilka ibadatut tujari, maka yang demikian itu kelompok atau ibadahnya tukang dagang disebut demen. Kalau dagang kan ada untungnya, dagang biar untung. Kalau ibadah kan dapat pahala. Ibadah tukang dagang namanya itu kan ya. Jadi kalau sholat kan dapat pahala, jadi dia nggak mikir seksa, ini dapat pahala. Siapa orang yang jalan dari rumah ke masjid maka langkahnya dihitung pahala, cuma jangan gitu kan ya. Untung jadi untung ya, nggak mikir seksa, itu aja dipikirnya. Sehingga dia rajin ibadah apanya, sembahyang jamaah, jalan dari rumah, ngaji dan lain sebagainya, karena ngelihat pahalanya. Ya nggak akan diseksa kalau dia berbuat baik, jadi nggak ngeliat itu. Kalau tadi kan karena takut kepada Allah, orang ibadah karena takut kepada Allah, karena kalau nggak sholat tuh, entah kalau nggak sholat mati diseksa. Nah, kita takut kan sama yang nyeksa. Puasa kalau nggak puasa tadi neraka loh, akhirnya kita takut. Nah, jadi karena takut terus akhirnya ibadahnya para hamba sahaya atau budak. Sedangkan yang lain, ke kelompok kedua, ada kelompok orang yang ibadah karena demen karena untung. Nah, ini ibadah tukang dagang namanya. Wa qauman abadullaha syukran, wa qauman abadullaha syukran, dan ada kelompok yang ketiga, yaitu orang yang mereka yang menyembah kepada Allah dalam rangka syukur. Menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah dalam rangka syukur, karena dia bersyukur akhirnya dia nyembah. Kalau kayak Nabi, afala abdan syakura, bukankah justru aku ini hamba yang bersyukur? Ya, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau utusan Allah, seorang Nabi diutus sama Allah, surga ada jaminannya. Terus kenapa ngoyo-ngoyo sampai capek-capek sholat malam sampai begini gitu. Ya, sampai kaki pada bengkak, saya sampai diopenin, ajak ngomong ke saya kalau malam. Nah, kata Nabi, afala akunu abdan syakura, bukankah dengan begini aku menjadi hamba yang bersyukur? Justru Allah tanggung saya surganya. Ya, justru Allah sayang kepada saya, banyak memberikan nikmat kepada saya dijadikan sebagai seorang utusan, ya itu syukur saya gitu.
Nah kalau orang ibadah karena bersyukur kepada Allah, fatilka ibadatul ahrari, maka demikian itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka ibadah. Jadi bukan hamba sahaya, bukan pedagang, dan juga bukan pedagang, tapi bersyukur. Kita nih hidup terlanjur diciptakan sama Allah, kemudian dikasih fasilitas mata, mulut, kuping, semua fungsi, kasih mikir, kasih akal, bisa mikir, ya, dikasih banyak nikmat yang luar biasa banyak, makan enak, merokok enak, ngopi enak, tapi kan itu berasa enak kalau kita ngelihat orang sakit, atau kalau enggak kita sakit baru terasa itu enak, ya. Nah, kemudian badan kita modalin untuk beli baju yang bagus-bagus dan sebagainya. Ini nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini patut disyukuri, patut disyukuri. Dan syukurnya itu nggak habis-habis, bahkan nggak akan seimbang, nggak akan seimbang dengan pemberian Allah. Nah kenapa? Karena apa? Coba orang nggak bisa napas lah, nggak ada orang yang bisa bikin napas. Ya. Napas buatan nggak sama dengan asli. Ya, itu kan luar biasa orang bisa napas. Gimana orang nggak bisa napas kan tersiksa hidupnya. Jadi banyak yang melek mata mesti kita syukurin. Nah, betapa Allah memberikan banyak kita nikmat yang luar biasa sehingga patut disyukuri semuanya. Nah syukurnya adalah dengan cara ibadah kepadanya. Gitu. Jadi syukuri, syukuri. Gitu. Jadi kata Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ada kriteria 3 kelompok orang yang ibadah kepada Allah. Ada yang karena takut kepada Allah, takut akan siksanya, terlebih lagi yang menyiksa yaitu Allah. Itu namanya ibadahnya para budak-budak atau hamba sahaya. Yang kedua ibadah karena cinta, cinta karena ini ibadahnya para pedagang karena mendapat senang dapat pahala. Dan yang ketiga adalah ibadahnya orang yang beribadah kepada Allah dalam rangka syukur. Inilah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Ini diambil dari kitab Al-Manhaj As-Sawi. Kemudian kullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nasu kal haji wal jihadi wa talabil ilmi wa salatil jama'ati wa majara majra dzalik fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amarakallah. Jadi kemarin di Kifayatul Adqiyah juga ada. Kullu amalin la tastati'u an ta'malahu. Setiap amal yang kau tidak mampu untuk melakukannya, setiap amal yang kamu tidak akan bisa melakukannya kecuali akan dilihat oleh orang lain. Amal itu suruh ikhlas. Nah, ada amal-amal ibadah yang nggak mungkin nggak dilihat orang, pasti dilihat orang, pasti orang lihat, tahu. Nah itu kan rawan dengan riya, rawan dengan riya yang dapat melebur atau menghancurkan pahala atau ibadah itu sendiri. Nah jadi setiap amal yang kamu tidak mampu mengamalkannya, mengerjakannya kecuali bahwa orang lain akan melihatnya. Artinya nggak bisa kita sembunyiin, pasti orang lihat juga. Contohnya seperti haji, ya, haji sampai nggak tahu orang ada pertemuannya, ya kan? Ada pertemuan haji, keluarnya juga dilepas, dikeluarin, orang masih tahu. Ini kan amal-amal yang kelihatan oleh orang. Artinya bisa rawan riya. Ya. Yang kedua apa? Wal jihad seperti jihad. Sama jihad juga. Jadi kumandangkan, dikumpulin orangnya, jalannya bareng, pasti kelihatan oleh orang lain. Yang ketiga wal talabil ilmi, ngaji, cari ilmu. Itu pasti kelihatan orang. Mau mana dia mau ngaji? Loh banget kan gitu ya. Ya emang nggak mau ya di pesantren orang tahu ya itu pesantren banyak orang pada ngaji, kelihatan orang kan.
Kemudian wasolatul jamaati, sama sholat jamaah begitu isya semua orang lari ke masjid, kan kelihatan. Nah, di amal-amal yang semacam ini nih, haji, jihad, ngaji, sholat jamaah, wa majaro madrozalik, dan amal apa saja yang berlaku seperti itu, sama seperti itu, maka fa'alaika antaf'alahu dhahiran, maka bagimu wajib mengerjakannya secara nyata, gak usah sembunyi-sembunyi. Kalau sholat jamaah ngapain ngumpet-ngumpet ya, itu yang haji, jihad, ngaji kayak gini nih, gak usah sembunyi-sembunyi ya, karena takut riya gitu umpamanya, gak usah, jalan aja udah, kuncinya itu. Nah, kama amarakallahu, sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah, sebagaimana kau diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Seperti ayat wajahid nafsaka wasta'in billah, wajahid nafsaka, dan bersungguh-sungguhlah dirimu, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah, dalam amal, wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Jadi kalau ada orang sembahyang jamaah jalan dari rumah begitu sebelum azan jalan, itu nggak riya ya, jalan aja udah, nggak usah sembunyi-sembunyi ngumpet-ngumpet. Jihad, haji, ngaji sama, jalan dari rumah jalan aja, nggak usah ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, walaupun dilihat oleh orang gitu ya, itu bukan riya ya, wilayah riya nggak begitu ya. Nah, kecuali ini, kecuali wa amma ma la yakunu minal a'mali, ini kan pelajaran soal ikhlas ya. Ikhlas itu kan bangsa hati. Nah, bisa jadi ketika dilihat oleh orang itu berubah pikirannya, kemudian jadi riya, jadi nggak ikhlas, jadi rusak amalnya. Dan dipisahin oleh ulama hal-hal seperti sholat jamaah, ngaji, kemudian apa, haji, jihad, itu nggak ada. Bukannya riya di situ, bukan. Emang kita mau berangkat ngaji ya ngaji udah. Bukan, ranah riya bukan di situ. Ya. Karena memang amal-amal kebaikan yang model begitu memang kelihatan orang. Ya, memang kelihatan orang. Sholat jamaah didirikan semua orang tahu. Ya, Johor ya ada sholat, ada jamaah. Haji apalagi sama orang. Nah, ini di bawahnya ntar. Ada yang kedua nih, wa amma ma la yakunu minal a'mali bihadzil masabati. Adapun amal-amal yang la yakunu minal a'mali, yang bukan termasuk amal-amal ini, yang bukan termasuk amal-amal yang sepadan, yang seimbang. Adapun amal-amal yang tidak seimbang dengan amal-amal ini, yang di atas, nggak seimbang, nggak sepadan. Contohnya kasyami, seperti puasa, wal qiyami, dan qiyamul lail, sembahyang malam, wasodakoti, dan sedekah, sedekah, watilawati, dan membaca Al-Quran. Maka fa'alaika fi misli hadhil a'mali, maka wajib bagimu pada amal-amal yang seperti ini disuruhnya bil mubalaghati fi kitmaniha, bersungguh-sungguh untuk menyembunyikannya, jangan sampai orang tahu ya. Sedekah jangan sampai orang tahu gitu, jangan sampai orang tahu. Qiyamul lail kalau perlu jangan sampai orang tahu gitu. Nah, kita kan bareng-bareng, rame-rame gitu ya, boleh gitu ya. Lo baca Quran termasuk ya, baca Quran termasuk. Pokoknya untuk amal-amal jenis ini nih, puasa ya, kalau puasa Ramadan sih kebetulan lagi emang bulannya semua orang puasa, bukan kita doang ya. Kalau puasa-puasa Senin Kamis itu kan orang yang banyak nggak puasa, terus kita puasa, itu kalau bisa sembunyikan. Itu fa'alaika bil mubalaghati fi kitmaniha, wajib bagimu dengan mubalaghah, sangat apa, dengan usahakan disembunyikan, jangan sampai orang tahu ya. Itu jenis puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran ya. Sebisa mungkin ya, atau harus wajib disembunyikan, jangan sampai orang lain tahu
gitu. Karena puasa mah nggak ada jamaahnya, ya kecuali Ramadan bareng-bareng ya. Terus kan bentuknya apa? Bentuk puasa bentuknya apa? Ya, nggak ada aja mah bentuknya, ya bentuknya lapar. Hakikat puasa apa? Lemes. Pokoknya orang kalau lemes ya berarti kagak makan, ya udah puasa itu, gitu. Atau nahan. Hakikat puasa kan nahan, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Jadi nggak ketahuan, ya nggak ketahuan. Artinya apa? Itu sembunyikan. Ya, nanti baru ada keterangan lanjutan. Ini kan simpel-simpel keterangannya. Jadi gini, kalau orang-orang sufi itu diakalin sama dia, supaya nanti nggak jadi ujub, nggak jadi ria, ya puasa, mamanya matanya celong, ya matanya kering, celong, kemudian apa, bibirnya udah kering, jadi seakan-akan apa, puasanya sungguh-sungguh gitu. Itu ria itu, mata celong, kering, bibirnya kering, itu ria itu. Kalau kita keluar kelihatan orang. Jadi orang sufi di rumah, bibirnya dilicin-licinin gitu, iya, rambutnya diminyakin, mukanya diseger-segerin supaya kayak orang kagak puasa, itu untuk menghindarkan keriaan. Karena kalau sembahyang aneh gitu, wangi-wangian, kadang-kadang parfum kan gini-gini. Ya, orang sufi itu orang bingung. Wahai saya, kenapa anda di bulan puasa Ramadan begini kok malah pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, nyisir, keren gitu. Jadi kalau ketemu orang biasa aja kayak orang nggak puasa. Justru menampakkan, kalau di Ihya tuh nanti dibahas, rambut kusut kucel, jidat hitam, gosong, kemudian apa, bibir pecah, mata celong. Kan orang nyangka, wah puasanya benar-benar. Iya, kan nanti maksudnya tidurnya jarang, banyak qiyamul lail. Itu iya, ntar itu begitu. Puasa. Iya. Nah, untuk menghindari anggapan-anggapan begitu, itu dilihat orang lihat. Nah, dengan cara apa? Dibalik sama ulama-ulama supaya orang sufi. Jadi kalau siang-siang makinan keren ya, orang sufi mah. Jadi rambutnya diminyakin, bibirnya licin-licinin, jadi kayak orang habis makan gitu. Puasa bibir lu licin mulu, jangan-jangan habis makan risol. Ya kue itu sama kemarin kue percet. Iya, jadi gituin ya. Ya kalau keluar siang tuh tegar-tegarin, jangan lemes-lemesin. Lemes-lemes puas. Walaupun hakikat puasa itu lemas gitu. Justru kalau syariat ya, syariat hakikat puasa itu lemas, syariat. Jangan orang puasa kok seger banget, justru orang curiga, jangan-jangan jaga puasa nih. Ya, itu kan syariat. Orang sufi enggak gitu. Supaya ibadahnya itu tidak kelihatan oleh orang lain, tampak biasa-biasa saja. Karena puasa memang hakikatnya lemas, justru kita jangan lemas, tegar biasa, tegar-tegarin biasa-biasanya supaya kelihatan kayak orang nggak puasa. Nah, itu justru menyembunyikan ibadah itu sendiri gitu. Bicaranya gitu caranya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk macam-macam amal seperti puasa, qiyamul lail, sholat malam, sedekah, baca Quran itu wajib disembunyikan. Kenapa? Fa inna fi'laha fi sirri afdal mutlaqah. Karena mengerjakan amal-amal itu, puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, itu dalam tingkah rahasia tidak diketahui oleh orang lain, itu lebih utama secara mutlak, lebih afdal secara mutlak ya. Jadi kita sembunyikan itu lebih afdal ketimbang kita diumbar tampakkan ya. Makanya Gus Muhammad mau buat ada orang ngajakin panitia yang mulai sowan ke beliau nggak apa-apa. Emang kamu bilang orang yang malamnya tidur besok pagi dia mau kerja usahanya duit dari nafkah buat anak istrinya, dia tidurnya juga nggak ibadah, sama itu juga ibadah ya.
Tapi bukan berarti begitu besok kalau Jumat kagak istiqosah, jangan. Jadi gitu. Kenapa model kayak begini mah tulus, kalau kagak digeroin kagak ada. Jadi ukur diri gitu loh. Iya. Agama ya agama begini, orang sufi ya begini ngajaknya. Mereka punya penilaian, bahkan beda-beda. Nah kita juga jangan terhanyut dengan ini, ukur diri. Ya. Yang bapaknya ulama kiai ngomong begitu, ngapain tahajud pakai di apa namanya diorganisir, dirangkul, diajak, disiarin, kasih undangan besok tahajud bersama, nggak usah. Mungkin mulai kok. Iya, karena alasannya memang ibadah yang model begitu model disembunyikan, bukan ditampakkan apa diperlihatkan oleh orang lain. Ini ibadah yang begitu, karena dia nggak ada jamaahnya, nggak ada kewajibannya, nggak ada jamaahnya, artinya nggak ada nas yang menganjurkan secara berjamaah, nggak ada. Jadi memang waktu sepertiga malam dalam keadaan sendiri munajat kepada Allah, nangis kepada Allah, begitu memang itu. Nah, sehingga hal-hal itu bisa menjadikan keimanan yang kuat, ketakwaan, kemudian merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jadi itu person masing-masing pribadi seseorang, sehingga itu nggak boleh jadi bikin jamaah, nggak boleh gitu. Artinya apa? Ya secara mutlak afdolnya emang sendiri dirahasiakan gitu. Ya tapi walaupun begitu ya dicoba-coba aja kita. Si bosan barang-barang diri aja itu ibadah yang ya wajibannya sir. Ya kagak dipanggil lulus tahun depan, kagak bahan aja ya. Nah jadi karena kita mau modelnya begini, satu ilmunya juga kurang paham, yang kedua girohnya, semangatnya juga nggak ada kalau nggak dipanggil. Akhirnya kita tetap manggil, ya kita panggilin begitu supaya ada, karena kalau nggak digituin nggak ada sama sekali gitu. Yang penting niatnya gitu, udah begitu aja. Jadi kita tahu bahwa ibadah model sholat malam itu ibadah sir lebih mutlak, lebih afdol secara mutlak. Nah tapi ada pengecualian ya, illa liman aminar riya, ya, kecuali bagi orang yang aman dari riya itu boleh ya. Kita merasa aman dari riya ya, diri kita sendiri yang kan menganggap riya kan hati kita. Saya nggak riya umpamanya, saya nggak riya tuh riya gitu, maksudnya pokoknya iya. Iya karena ikhlas begitu. Ngomong. Iya sama ikhlas juga begitu. Imam Ghazali ngomong gitu. Sama ikhlas sih. Iya, barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ikhlas itu dia nggak ikhlas. Imam Ghazali begitu. Ikhlas kok diomongin gitu. Nah, tapi kalau kita udah ukur diri kita sendiri, bahwasanya ketika kita sedekah, ketika kita qiyamul lail, kemudian ibadah-ibadah yang sir-sir ya, yang sifatnya rahasia, kita merasa aman karena kita udah tahu porsi diri kita. Ya silakan. Nah bagi orang yang begitu rame-rame nggak masalah. Satu. Yang kedua wa ammalal iktida wa kana min ahlihi. Kemudian bagi orang yang berharap diikutin dan dia memang orang yang diikutin, ya kiai emang cuma diikutin. Artinya kalau dia sembahyang malam ya orang ikut, kalau dia sedekah orang ikut. Nah dia tampakkan itu supaya diikutin, boleh gitu ya. Jadi kalau nanti ada lelang sedekah terus kiai ayo kita sedekah buat si anu lagi sakit kan kita bantu, atau masjid lagi dibangun ayo kita sedekah jamaah bareng-bareng. Kata kiai ngomong begitu, ini saya kasih 500.000 gitu ya. Iya dia ngomong nih saya ngasih 500.000, nih pegang nih 500.000. Nah emang dia mau orangnya tindak tanduknya diikuti oleh orang, panutan gitu, orang dipanut ngomong gitu boleh, karena nanti dia bawa orang
Artinya orang mau ngikutin dia berbuat baik. Nah kalau bagi dia Sponsor. itu boleh ya sponsor, karena memang apa, min ahli bahasanya, ahlinya, wakana min ahli. Terjaga dari ria. Ya orang begitu udah selamat ya, udah terjaga. Ya ada dua sih. Pertama orang yang aman dari ria, jadi udah nggak ngaruh, itu boleh nanti menampakkan ibadah-ibadah semacam sholat malam, sedekah, baca Quran, kemudian puasa ya, orang gitu. Yang kedua orang yang diikutin. Nah orang-orang yang diikutin baru nanti. Ini sesuai dengan pertanyaan tadi, sedekah kan boleh ada yang terang-terangan, boleh juga ada yang apa? Ada yang sembunyi lebih afdol. Iya yang terang-terangan itu nanti begitu statusnya bagi orang yang diikutin. Kalau dia mah sedekah terang-terangan orang ikut, kenapa? Dia melihat dianya, gitu, karena memang dipanut umpamanya. كان الفتى